Ya, selamat ya. Cus cari-cari podcast ya kan. Tapi kalau gua saranin nih, kalau diwawancara jangan harus dalam keadaan sadar gitu ya. Jangan gitu-gitu, jangan gitu. Jangan kutap-ketap bibirnya. Terus gua nggak suka sih. Jujur ini kan masalah anak gitu loh ya. Kayak lu siapa men? Lu tiba-tiba ngaku-ngakuin anak gue, anak lo, Selin anaknya katanya mau diambil. Sumpah bisa nggak temuin gue sama dia? Bisa sih, gue nanti abis ini kesana sih, bisa sih. Kayak pengen gue gitu loh. Kesel gitu. Biarin itu kan apa namanya, ya udah selamat ya gitu. Cuman jangan sampai jadi bumerang lagi nih, lo ikut-ikutan di dalam permasalahan ini ya, Ravelino Tuase ya. Nanti lo mendem lagi di dalam ya, karena gue tahu lo cuma bisa kasih bukti itu cuma satu, yaitu chatting yang itu doang, udah yang nggak valid itu doang. Kenalnya, coba aja kenal dia itu di God kali ya, nggak bercanda. Nggak kenal dia itu ada dia apa namanya, ada kafe, tapi bukan kafe dia kan, yang ngakunya kan kafe dia kan. Itu bukan kafe dia ya, dia kerja di situ jadi chef apa gitu loh ya. Nggak ada hubungan pacaran, FWB aja gitu. sempat pacaran 4 bulan dan nggak ada pacaran, udah nyamperin ibu katanya buat nikahin. nggak ada. Halu banget sumpah. By the way, cafe itu ada di Pamulang. Nanti kita preskon di sana deh. Maksudnya adalah kita ke sana. Cuma kalian kejauhan ya. Gitu. By the way, cafe itu adalah circle teman-teman saya. Gitu loh. Bukan buat nyamperin dia, jangan gear banget. Kenapa sih? High banget apa tinggi banget apa lagi tinggi banget? Allah demi Rasulullah. Silakan keluarkan buktinya. Dia aja miskin. Dia aja 100.000 perak aja minta sama gue. Itu dibayar sama siapa tuh berani ngomong begitu tuh? Ih, takut. Ada, emang ada gitu loh. Mungkin dijanji-janjikan apa namanya, sejumlah uang gitu kan untuk mengecoh. Saya emang nggak akan, ini udah kebal mbak. Kecurigaan di setting seseorang di balik kemunculannya. Kayaknya bukan kecurigaan lagi deh, kayaknya udah pasti deh itu di setting gitu loh. Karena kan saya punya saksi kunci yang inisial B yang saya udah bilang itu kan, dan buktinya ada. Cuman nggak perlu dibeberin di sini. Nanti aja gitu. Rebut Selin, emang anak gue boneka kalau nggak diacak-acak sini aja gue matiin, iya kan? Tapi yang dia buat intervensi gimana? Kamu masih Kak membantu pihak sana untuk Gimana? dia mau Kalau intervensi? menurutku sih ya emang ini diduga ya, kekhawatiran ya. Ya memang mainan dari pihak sana gitu loh. Cuman ya masih belum tahu ya gitu, apa juga dia mau ngambil keuntungan. Karena kata si inisial B ini kan juga temen aku gitu. Dia bilang, wah keluar langsung mau nyari duit tuh Lisa, katanya mau langsung masuk podcast. Oh silakan, lo mau keluarin bukti apa gitu kan? Gitu sih. Gue boneka direbut begitu. Dan dia Lagian dia ngapain sih, gue mau tes DNA sama si Ridwan Kamil, kenapa jadi dia ikut-ikutan gitu ya? Bukti cuman bukti chatting doang, percaya deh. Ntar yang dikeluarin itu cuman itu doang. Ada lah ya, ini TV ya? Iya. Ada live ya? Ada live ya? Enggak. Live. Enggak, itu kan maksudnya itu kan under alkohol. Gue under alkohol dan memang saat itu gue lagi baby blues dan stres banget. Jadi untuk menghargai apa namanya keluarga gue, ya udahlah gue menikah aja nih. Termasuk suami gue pun yang sekarang itu gue chat juga gitu. Jadi Ravelino, buat Ravelino jangan kegeeran say. Nggak ke semua orang juga, maksudnya ada beberapa FWB yang gue gebetan lah ya pada saat itu. Dateng lah, tapi bilang sober dulu gitu, jangan di bawah pengaruh apa-apa. Tahu sih, lucu aja. Ini orang ngapain? Ya kan, si kodok goreng ini ngapain gitu. Emang semudah itu, enak aja lu ya. Siapapun ibu itu emang suka mancing-mancing ya, pertanyaannya kan jadi emosi. Ibu itu kalau misalkan anaknya diganggu-ganggu itu pasti bakal jadi singa, siapapun ibu manapun. Apalagi ini ongol-ongol. Enggak dulu deh gue. Jangan oke, anak lo aja lu telantarin, kan dia dulu tuh pernah nikah udah ada anak. Tahu gue ya. Orang bukan anak dia sebelum kasus ini viral, dia itu nggak ada hubungin, nggak ada yang namanya
ini emang nggak ada apa-apa, ngerti gak sih? Kayak tiba-tiba viral terus ngancem gue di DM. Pokoknya gue bakal ngakuin Selin sebagai anak lu, kan gini, gila gitu loh. Hubungan apapun juga nggak ada, dia pun tahu saya juga udah bersuami gitu. Balik lagi ke waktu itu kan posisi lagi baby blues, ya jangan ditanya 2 kali ya. Posisi lagi baby blues, terus menghargai orang tua, biar aja dulu, yang penting nikah dulu gitu. Suami aku pun yang sekarang aku chat seperti itu, dan si Bernie tuh kan, gue udah bukan inisial lagi, si Bernie pun tahu aku chat udah under alkohol, alias nggak sadar lah gitu ya. Drunk text, betul, drunk text kayak gitu. Dia lagi kehabisan duit ya, dia lagi kehabisan duit, abis dari dalam keluar makannya jadi gila kali ya. Gimana? Jauh sebelum ketemu RK lah. Berarti mengakui Tahun sebelumnya nggak pacaran, Kenal. deket, TTM. ya FWB lah gitu ya, banyak friendnya. Umur gue 20 tahunan itu. Si Pak RK juga suka begitu sih. Mantan gue yang zaman setahun lalu dulu aja pernah difitnah-fitnah sebelum sama dia, bukan RV doang. Itu mau keluar RV, Irvin, Dimas, siapa lagi tuh mau dijadiin peran. Semua dipanggil. Nggak tahu dihubungin sama Pak RK atau sama siapa, nggak tahu, pokoknya mungkin ya, ini kan diduga ya sama tim-timnya itu loh. Di setting katanya mau diaku-akuin jadi bapesan, sedangkan lihat deh dari mukanya aja tuh beda banget. Awal tahun 2022 ya. Kalau si Codot Air ini sih sekitar tahun 2020 akhir. Jauh kan? Jauh gitu loh. Tapi setelah berhubungan sama Pak RK, Kalau aku sih tahu, tapi aku nggak bisa beberin di sini ya gitu. Aku tahu dia itu disuruh siapa, tahu. Udah tahu. Ada oknum ya? Ada. Karena ini masih diduga, tapi kayaknya emang iya gitu. Tapi Kalisa tahu juga orang yang diduga kenal dekat gitu. Dekat. Ini semua tuh rata-rata tuh mantan temen baik saya semua gitu loh. Tiba-tiba nyerang gitu, tapi menurut saya ini nggak lucu gitu kan. Udah capek mbak, maksudnya kayak yang pura-pura baik gitu loh, ternyata ya emang nyari, sorry ya, bukan aku nggak ngerasa aku star sih, nggak gitu ya, nggak star syndrome gue, cuman memang kenyataannya seperti itu gitu loh. Banyak banget nih bermunculan tokoh-tokoh baru yang jadi mungkin untuk jadi kerikil gitu loh, padahal yang memang masalahnya ya nggak besar gitu, sampai maksudnya mengganggu usaha saya, kan saya usaha pajamas ya, gitu ya, orang tahu gitu kan. Dia tuh beliau, maksudnya mereka itu juga jualan gitu kan, mau nggak kira-kira usahanya diganggu-ganggu gitu kan. Iya, jangan sampai nanti udah rame lu jualan, aduh capek gitu kan. Yang udah aku sih ada udah bikin somasi ya, cuman aku nggak bisa sebut di sini. Udah ada kerugiannya lumayan sih, sekitar 200-an. Anehnya kenapa ada, ya buka aja LP gitu kan, jangan sampai balik loh. Ya kan pelapor juga bisa jadi tersangka, bener gak? Apalagi gue megang bukti banyak. Saya dari awal berkasus dengan Pak RK ini udah banyak gitu, maksudnya belajar tentang hukum gitu ya. Jadi silent treatment aja lah gitu, nggak mau yang gembiar press kon sana sini, tiba-tiba hasilnya nihil, kan malu, kasihan kan. Istilah gitu tidak benar gitu. Kenapa gue harus di branding jadi orang jahat gitu loh, padahal teman-teman media harusnya tahu gitu kan, aku aslinya kayak gimana gitu kan. Gue kan orang jahat, say. Ya itu rata-rata nggak kenal banget sih, enggak ya. Ngedeketin itu pas lagi zaman awal-awal viral itu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya buat ngelawan gue memang harus bersekubu, silakan aja gitu kan. Kita kan tinggal di Indonesia, di mana emang negara hukum, kita ikutin aja. Cuman ganggu sih, dan kayak iya pasti receh banget gitu. Gue tuh lagi ngelawan gugatan tuh yang nggak sedikit jumlahnya gitu kan. Mau itu gugatan saya ke Pak RK atau sebaliknya gitu kan. Jadi stop lakuin yang stupid, harus
biar apa namanya masuk TV gitu loh. Ini bumbu-bumbu kali ini. Dia bisa hancurin gue juga bisa hancurin dia sekejap. Gitu aja. Soalnya nih dengar-dengar ya, ini masih diduga. Dulu zaman-zaman awal-awal viral ya, aku nggak sebut nama ya. Memang ada beberapa oknum bilang katanya mau bayar pembunuh bayaran. Itu ya untuk bunuh gue lah, untuk ilangin gue gitu kan. Susah kan gue hilangin badan segini gini. Nggak ada kalau bukti itunya, cuman kan ada lah, pokoknya nggak bisa lah itulah. Lebih protek gak sih sama diri sendiri setelah ada kayak gitu Kak? Apalagi ke anak. Dia Bilang minta suruh tes. sadar dulu, suruh tidur dulu 3 hari 3 malam ya. Dia minta tes DNA. Kira-kira gimana? Menyanggupi nggak kak? Ya udah, ngapain sih tes DNA dulu aja sama RK? Dia kan Ngapain? kan RK sekarang kan belum Ya ada. bisa nggak harus mau dong. Kan dia yang nantangin tes DNA. Pak Muslim kan yang nantangin gitu. Kenapa harus takut? Kenapa harus mengulur terus tiba-tiba keluar tokoh baru minta tes DNA? Ih, aneh ya, kan gitu. Mungkin